Proses pemindahan komponen pesawat bercat putih berpadu garis biru dan bergambar wayang Gatot Kaca yang menempuh jarak lebih kurang 567 km dari Bandung ke Yogyakarta itu dilakukan melalui jalur darat dengan menggunakan truk trailer khusus. Apakah bangsa ini di benua maritim Indonesia? Bisakah bangsa ini hidup tanpa memanfaatkan pesawat terbang? Saat hendak memasuki gerbang tol Banyumanik itulah, truk trailer pengangkut itu mengalami sedikit kendala lantaran ukuran badan pesawat yang diangkut tidak cukup jika melewati salah satu pintu gerbang tol tersebut. Beginilah proses pemindahan pesawat N250 Gatot Kaca karya Presiden ketiga Republik Indonesia Profesor Dr. B.J. Habibie yang akan dijadikan koleksi Museum Pusat Dirgantara Mandala Yogyakarta. Proses pemindahan komponen pesawat bercat putih berpadu garis biru dan bergambar wayang Gatot Kaca yang menempuh jarak lebih kurang 567 km dari Bandung ke Yogyakarta itu dilakukan melalui jalur darat dengan menggunakan truk trailer khusus. Saat perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta, truk trailer yang mengangkut komponen pesawat kebanggaan Indonesia itu pun sempat melintas di jalan tol Semarang-Solo, tepatnya di ruas Banyumanik Colomadu pada Kamis 20 Agustus 2020 malam. Saat hendak memasuki gerbang tol Banyumanik itulah, truk trailer pengangkut itu mengalami sedikit kendala lantaran ukuran badan pesawat yang diangkut tidak cukup jika melewati salah satu pintu gerbang tol tersebut. Kejadian itu pun viral saat diunggah oleh warganet di media sosial. Dalam rekaman berdurasi sekitar 26 detik yang menggambarkan pesawat tersebut seolah-olah nyangkut di pintu gerbang tol. Spesialis Corporate Communication and Secretary PT Transmarga Jawa Tengah atau TMJ, Cynthia Putranti Ika meluruskan viralnya pemberitaan itu. Menurutnya tidak ada badan pesawat atau sayap yang menyangkut di gardu tol Banyumanik. Trailer pengangkut badan pesawat itu tiba di gerbang tol Banyumanik, Jalan Tol Semarang Solo sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat itu petugas PT TMJ dan PJR Jawa Tengah telah mengarahkan truk trailer pengangkut melintas di gardu 16 jalur A yang memiliki lebar 4,1 meter. Sementara lebar badan pesawat diketahui kurang lebih 4 meter setelah lepas sayap. Untuk mengantisipasi resiko lain-lain, sebelum truk trailer pengangkut badan pesawat melintas, gardu tersebut dilakukan ukur ulang untuk mengetahui space yang nantinya bisa mengganggu ketika harus melintas di gardu 16 jalur A. Karena hal itulah pihak PT TMJ memberikan solusi dengan pindah gardu 24 jalur B atau exit tol Banyumanik dengan pertimbangan space lebih lebar. Solusi ini dianggap lebih aman meskipun harus melawan arus saat melintas gardu 24 jalur B yang hanya dilakukan pada saat melalui gardu tol. Dan setelah berhasil melintas gardu 24 jalur B, para petugas mengarahkan kembali melintas di jalur A dengan membuka beberapa water barrier yang selama ini terpasang. Pesawat N250 Gatot Kaca itu kali pertama terbang pada tanggal 10 Agustus 1995. Pada penerbangan perdana itu, terdapat dua peristiwa penting bagi PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau PT IPTN. Pertama, penerbangan perdana atau First Flight N250 Gatot Kaca dihadiri oleh Presiden beserta Ibu Tien Soeharto. Turut dalam rombongan itu adalah Wakil Presiden beserta Ibu Tuti Trisutrisno dengan sejumlah menteri. Peristiwa ini merupakan hadiah ulang tahun emas kemerdekaan Republik Indonesia ke-50. Penerbangan tersebut merupakan ajang pembuktian bagi yang meragukan N250 saat itu. Penerbangan perdana saat itu dilakukan oleh Chief Test Pilot Erwin Danuwinata dan Co-Test Pilot Sumarwoto serta Flight Test Engineers Hindawan Haryowibowo dan Yuwares Riyadi. N250 Gatot Kaca mendarat dengan sempurna di landasan pacu Bandara Husein Sastranegara Bandung setelah 56 menit mengudara.
Penerbangan perdana itu menjadi peristiwa penting kedua, yakni ditetapkannya 10 Agustus 1995 menjadi Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Harteknas. Selanjutnya pada 22 hingga 30 Juni 1996, tepatnya dalam ajang Indonesia Airshow kedua yang diselenggarakan di Bandara Soekarno-Hatta, N250 dan CN235 terbang dalam perhelatan besar tersebut. Penerbangan ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa lain. Presiden ketiga Republik Indonesia, Profesor Dr. B.J. Habibie dalam acara Super Mentor di channel Berita Sabtu menyampaikan, industri dirgantara merupakan cita-cita founding fathers bangsa untuk mempersatukan wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan. Orang kira, oh Habibie itu karena dia cinta sayang pada industri dirgantara, kapal terbang. Memang dia hobinya, wah karena itu dia hanya mikirkan itu. Tidak deh, bukan itu. Saya harus menjawab dan Anda juga ikut berpikir. Apakah bangsa ini di benua maritim Indonesia? Bisakah bangsa ini hidup tanpa memanfaatkan pesawat terbang? Jawabannya tidak. Tidak mungkin. Sekarang saya tanya. Oke. Seperti tadi air minum. Yang buat insya Allah gelasnya dari sini jam kerjanya 100% untuk kita. Saya bersyukur. Kapal terbangnya gimana? Tahukah Anda? Kalau produksi beras sekarang 3,5 juta ton beras. Seluruh bangsa Indonesia produksi menghasilkan 3,7 juta ton. Begitu. Tahukah Anda? Kalau ini kita jual 1 tahun, Anda tidak makan hasil pembuatan beras sebanyak itu, Anda jual, itu hanya bisa membiayai 107 pesawat terbang. Kalau Anda mengatakan mimpi nggak mampu, saya sudah buktikan mampu kok. Jadi itu pun bukan idenya Habibie, no. Idenya dari proklamator bangsa ini. Generasinya itu waktu memproklamir itu, dia udah menyatakan bangsa ini suatu hari harus bisa menguasai teknologi yang memungkinkan dari Sabang sampai Merauke kita hubungkan dengan pesawat terbang dan kapal-kapal kontainer. Dia konsekuen. Waktu boleh dikatakan kita diakui merdeka oleh Belanda. Belanda dipaksa oleh Amerika. Karena waktu itu dia dapat bantuan Marshall Plan. Desember tahun 49 di Renville. Dipaksa, kalau kamu nggak berikan kemerdekaan itu kita kacauin. Dia nggak dapat duit. Dia tanda tangani. Januari langsung Presiden Republik Indonesia membuat banyak keputusan, tapi salah satu keputusan ialah mengirim anak putra-putra terbaik dari bangsanya untuk belajar bagaimana membuat pesawat terbang dan kapal. Saya ini adalah kiriman letting ke 5. Tamat SMA 54 deh. Yang ini tamat 54 SMA. Produksi N250 sendiri bermula saat PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio mendapat tugas dari pemerintah saat itu untuk merancang, bangun, dan memproduksi sepenuhnya pesawat tersebut. Proses rancang bangun pesawat itu pun dimulai.
N250 merupakan pesawat turboprop yang menggunakan teknologi mutakhir antara lain fly-by-wire system, full glass cockpit wide engine instrument and crew alerting system, dan engine control wide full authority digital engine control. Pesawat itu juga dilengkapi dengan electrical power system wide variable speed constant frequency. Generator yang biasa dipakai dalam pesawat tempur dan saat itu baru diterapkan pada B737-500. Selain itu, desain struktur yang efisien dan kokpit yang lebih luas serta terbang lebih cepat dibandingkan dengan saingannya kala itu ATR-72 dari Prancis, De Havilland H400 dari Kanada, dan MA60 dari Cina. Pada tahun 1989, Profesor Dr. B.J. Habibie memperkenalkan N250 di Paris Air Show Le Bourget, Paris. Saat itu dunia dibuat tercengang dengan pesawat N250 yang dirancang oleh putra-putri Indonesia. Dengan publikasi itu, para pesaing N250 begitu was-was. Ditambah dengan N250 yang menerapkan begitu banyak teknologi mutakhir serta sejumlah perusahaan penerbangan lokal telah memesan pesawat canggih tersebut. Adapun komponen N250 yang pertama dibuat yaitu bagian sayap kiri atas berbahan baku aluminium alloy. Tahun 1994 disebut sebagai tahun kelahiran N250 Gatot Kaca. Tepatnya pada 10 November 1994, prototipe N250 pertama berkapasitas 50 penumpang itu keluar dari hanggar dan ditarik 50 karyawan IPTN. IPTN sempat membangun dan menerbangkan dua prototipe N250 yaitu Gatot Kaca atau PA1 untuk 50 penumpang dan Kerincing Wesi atau PA2 untuk 70 penumpang. Kerincing Wesi terbang perdana pada 11 Desember 1996. Kembali tampil di Paris Air Show pada 1997, N250 dan CN235 pamer kekuatan di Paris Air Show di Le Bourget, Paris. Kala itu N250 Gatot Kaca diberangkatkan dari Bandung ke Paris oleh Kolonel Penerbang Purnawirawan Kris Sukarjono dan Letnan Kolonel Penerbang Sumarwoto pada Selasa pagi 10 Juni 1997. Dalam perjalanannya N250 terbang bersama CN235 MPA. Dua pesawat ini singgah di beberapa negara untuk mengisi bahan bakar dan promosi dengan rute Bandung, Batam, Bangkok, Thailand, Kalkuta, India, Bombay, India, Muscat, Oman, Riyadh, Arab Saudi, Alexandria, Mesir, Brindisi, Italia, dan terakhir Le Bourget, Paris, Prancis yang ditempuh selama 30 jam. Sedangkan pada saat pulang, N250 Gatot Kaca diterbangkan melewati beberapa negara Eropa, kemudian diperagakan dan diterbangkan ke Turki, Mesir, Uni Emirat Arab, Pakistan, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, sebelum akhirnya kembali terbang ke Bandung, Indonesia. Dengan sejarah panjang dan prestasi luar biasa Profesor Dr. B.J. Habibie tersebut, sebagai generasi penerus sudah seharusnya kita menghargai jasa-jasa para pendahulu yang telah berjuang dan menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional dengan terus berkarya untuk bangsa dan negara. Terangkum dari berbagai sumber, tim liputan Akurasi TV. Akurasi TV.